Di tengah pegunungan berkabut Sulawesi Tengah, berdiri ratusan patung batu raksasa yang usianya bahkan belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sejarah modern. Tidak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya. Tidak ada kerajaan besar yang mengakuinya. Tapi, semakin dalam misteri Lorelindo ditelusuri, semakin muncul satu teori yang dianggap terlalu berbahaya untuk dibahas serius. Bagaimana jika patung-patung purba ini adalah jejak terakhir dari peradaban hilang bernama Lemuria? Malam di lembah Lorelindo selalu terasa berbeda. Udara dinginnya bukan cuma menusuk kulit, tapi seperti membawa sesuatu yang lebih tua dari ingatan manusia. Kabut turun perlahan dari pegunungan Sulawesi Tengah, menyelimuti padang rumput luas tempat ratusan patung batu berdiri membisu selama ribuan tahun. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada cahaya kota, hanya desir angin yang menyentuh rerumputan dan siluet patung-patung purba yang tampak seperti sedang memperhatikan siapapun yang datang mendekat. Dan semakin lama seseorang berdiri di sana, semakin terasa satu pertanyaan aneh mulai muncul di dalam kepala. Siapa sebenarnya yang membuat semua ini? Karena semakin dalam para peneliti menggali sejarah Lorelindo, semakin terasa bahwa tempat ini tidak cocok dimasukkan ke dalam sejarah biasa. Tidak ada catatan jelas tentang siapa pembuatnya. Tidak ada prasasti besar yang menjelaskan asal-usul mereka. Tidak ada kerajaan terkenal yang bisa dikaitkan secara pasti dengan ratusan megalit misterius di lembah ini. Yang tersisa hanya batu-batu raksasa berbentuk manusia, wadah batu, ukiran wajah tanpa ekspresi, dan misteri yang bertahan jauh lebih lama daripada kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Tapi justru karena itulah Lorelindo menjadi berbeda. Tempat ini seperti potongan puzzle yang hilang dari sejarah manusia. Dan di balik semua itu, muncul satu teori yang selama bertahun-tahun dianggap terlalu liar untuk dibicarakan secara serius. Sebuah teori tentang benua hilang di selatan bumi. Sebuah nama yang selalu muncul dalam cerita peradaban kuno dan konspirasi sejarah dunia. Lemuria. Banyak orang menganggap Lemuria hanyalah dongeng, sebuah mitos yang lahir dari imajinasi penulis abad 19. Tapi anehnya, nama itu terus muncul dalam berbagai cerita kuno di banyak tempat yang tidak saling terhubung. Dari India, Madagaskar, hingga Kepulauan Pasifik, ada kisah tentang tanah besar yang tenggelam akibat bencana dahsyat. Dan yang membuat semuanya semakin menyeramkan adalah posisi geografis Nusantara. Indonesia berdiri tepat di kawasan yang sejak lama dianggap sebagai sisa pecahan benua purba oleh banyak teori alternatif. Bahkan beberapa peneliti independen percaya bahwa Sulawesi adalah salah satu wilayah yang paling menyimpan jejak peradaban tua sebelum zaman es terakhir berakhir. Lorelindo kemudian menjadi pusat perhatian karena bentuk patung-patungnya tidak biasa. Wajahnya tidak menyerupai seni Hindu-Buddha, tidak juga mirip dengan budaya megalit Jawa atau Sumatera. Mata bulat besar, tubuh kaku, proporsi aneh, dan ekspresi kosong membuat banyak orang merasa patung-patung itu seperti berasal dari dunia lain. Sebagian bahkan percaya bahwa patung tersebut bukan sekedar simbol ritual, melainkan representasi makhluk atau leluhur dari peradaban yang jauh lebih tua daripada sejarah resmi manusia. Di tengah padang rumput Besoa, salah satu wilayah megalitikum Lorelindo, berdiri sebuah patung terkenal bernama Palindo. Tingginya mencapai lebih dari 4 meter dan bentuknya sangat berbeda dari patung kuno Nusantara lain. Wajahnya besar, matanya bulat menonjol, senyumnya samar namun terasa mengganggu. Tangannya berada di atas perut dengan posisi yang sulit dijelaskan. Sampai hari ini tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang membuat Palindo atau apa fungsinya. Beberapa arkeolog memperkirakan usianya ribuan tahun, tapi masalahnya teknologi masyarakat lokal pada masa itu dianggap belum cukup maju untuk memindahkan batu sebesar itu ke tengah lembah. Dari mana batu itu berasal pun masih diperdebatkan, dan semakin banyak penelitian dilakukan, semakin terasa bahwa ada bagian besar dari sejarah tempat ini yang hilang, seolah-olah sebuah peradaban besar pernah ada di Sulawesi lalu lenyap tanpa meninggalkan catatan.
Penduduk lokal sendiri punya cerita yang jauh lebih menyeramkan daripada teori ilmiah. Mereka percaya patung-patung itu dulunya adalah manusia yang dikutuk menjadi batu. Ada kisah tentang makhluk-makhluk besar dari masa lampau yang melanggar aturan langit lalu dibekukan selama-lamanya. Ada juga legenda tentang bangsa kuno yang memiliki kemampuan spiritual luar biasa sebelum akhirnya dihancurkan oleh bencana besar. Cerita-cerita seperti ini biasanya dianggap sekedar mitos daerah, tapi anehnya, pola yang sama muncul di banyak kebudayaan kuno dunia. Dalam legenda Atlantis, Mu, hingga Lemuria, selalu ada kisah tentang peradaban maju yang hilang akibat kesombongan atau bencana alam besar. Dan semakin lama orang mempelajari sejarah bumi, semakin terlihat bahwa sekitar 12.000 tahun lalu memang terjadi perubahan global besar-besaran. Permukaan laut naik drastis, banyak wilayah pesisir tenggelam, jalur migrasi berubah, kebudayaan terpecah menjadi pulau-pulau, dan mungkin saja sisa-sisa ingatan tentang tanah besar yang hilang itulah yang kemudian berubah menjadi legenda Lemuria di berbagai budaya. Yang membuat teori ini semakin menarik adalah posisi Sulawesi yang sangat unik secara geologis. Pulau ini berada di titik pertemuan beberapa lempeng bumi dan memiliki bentuk yang tidak biasa dibanding pulau Indonesia lain. Spesies hewan purba di Sulawesi berkembang secara terisolasi selama jutaan tahun. Bahkan beberapa ilmuwan menyebut Sulawesi sebagai laboratorium evolusi karena keunikannya. Tapi bagi para peneliti alternatif, keanehan Sulawesi bukan cuma soal hewan. Mereka percaya pulau ini menyimpan sisa budaya sangat tua yang selamat dari kehancuran dunia kuno. Lorelindu kemudian dianggap sebagai salah satu buktinya, terutama karena banyak megalit di sana tampak berdiri tanpa pola jelas, seolah dibuat oleh generasi berbeda dalam rentang waktu sangat panjang. Ada yang berbentuk manusia, ada yang seperti wadah raksasa, ada pula batu besar dengan ukiran misterius yang belum bisa dijelaskan fungsinya. Beberapa peneliti independen bahkan mencoba menghubungkan bentuk patung Lorelindu dengan megalit di Pulau Paskah, Amerika Selatan, dan wilayah Pasifik lainnya. Mereka melihat pola wajah besar dan ekspresi kosong yang mirip. Tentu saja teori seperti ini ditolak banyak arkeolog karena dianggap tidak punya bukti kuat. Tapi justru disitulah misterinya semakin hidup, karena semakin banyak orang mencoba menjelaskan Lorelindu dengan sejarah konvensional, semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana masyarakat ribuan tahun lalu bisa membuat ratusan megalit di lembah terpencil tanpa teknologi modern? Bagaimana bentuknya begitu unik dibanding budaya lain di Nusantara? Mengapa tidak ada catatan sejarah besar tentang pembuatnya? Dan yang paling mengganggu, apakah mungkin kita sebenarnya sedang berdiri di atas sisa-sisa peradaban yang jauh lebih tua daripada yang diajarkan di sekolah? Di tengah malam, ketika kabut turun lebih tebal dan suara alam mulai menghilang satu persatu, Lorelindu terasa seperti gerbang menuju masa lalu yang belum selesai diceritakan. Banyak penjelajah lokal mengaku merasakan suasana aneh ketika berada di dekat patung-patung itu terlalu lama. Ada yang merasa diperhatikan, ada yang mendengar suara langkah di tengah padang kosong. Ada pula yang mengaku bermimpi tentang banjir besar dan kota batu setelah mengunjungi situs tersebut. Sebagian orang mungkin menganggap itu hanya sugesti, tapi dalam sejarah manusia, tempat-tempat kuno seringkali memang menyimpan efek psikologis yang kuat. Piramida Mesir, Stonehenge, Machu Picchu, semuanya memunculkan rasa yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Dan Lorelindu punya aura yang sama, bahkan mungkin lebih sunyi dan lebih liar karena belum terlalu tersentuh modernisasi. Yang menarik, banyak kebudayaan kuno Nusantara sebenarnya punya cerita tentang dunia sebelum banjir besar. Dalam beberapa legenda lokal, ada kisah tentang tanah luas yang tenggelam dan manusia-manusia tua yang berpindah ke pegunungan untuk menyelamatkan diri. Cerita seperti ini tersebar di berbagai pulau Indonesia dengan versi berbeda-beda. Beberapa peneliti percaya mitos banjir besar mungkin bukan sekedar dongeng, melainkan memori kolektif manusia terhadap naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Jika benar begitu, maka kemungkinan adanya peradaban tua di kawasan Nusantara menjadi jauh lebih masuk akal. Dan jika ada peradaban besar yang pernah ada di kawasan ini sebelum laut naik, maka situs seperti Lorelindu bisa jadi hanyalah pecahan kecil yang berhasil bertahan. Teori Lemuria sendiri awalnya muncul dari upaya ilmuwan abad 19 menjelaskan kemiripan fosil di India dan Madagaskar. Mereka menduga dulu ada daratan besar yang menghubungkan wilayah tersebut sebelum tenggelam. Meskipun teori geologi modern kemudian menggantinya dengan konsep pergerakan lempeng tektonik,
nama Lemuria terlanjur berkembang menjadi legenda tentang peradaban maju yang hilang. Dalam berbagai cerita mistik, Lemuria digambarkan sebagai tanah spiritual dengan teknologi tinggi dan pengetahuan luar biasa. Sebagian orang menganggap itu omong kosong, tapi sebagian lain percaya setiap mitos besar biasanya punya inti kebenaran yang tersembunyi. Dan ketika mereka melihat situs-situs megalit misterius seperti Lorelindo, mereka merasa seperti sedang melihat sisa dunia yang terlupakan. Ada satu hal yang jarang dibahas dalam sejarah resmi. Banyak peradaban besar dunia justru muncul dekat wilayah yang pernah mengalami bencana alam ekstrim. Mesir berkembang di sekitar Sungai Nil setelah perubahan iklim besar. Mesopotamia tumbuh di antara sungai setelah banjir besar purba. Dan Asia Tenggara berada di salah satu kawasan paling aktif secara geologis di bumi. Gunung meletus, gempa, tsunami, semuanya telah berkali-kali mengubah bentuk wilayah ini sejak ribuan tahun lalu. Jadi, jika benar pernah ada budaya besar sebelum sejarah modern dimulai, kehancuran total bukan hal mustahil. Bahkan mungkin itulah alasan kenapa jejaknya tinggal sedikit dan terpecah dalam bentuk legenda. Semakin jauh seseorang mempelajari Lorelindo, semakin terasa bahwa tempat ini tidak cocok dipandang hanya sebagai situs arkeologi biasa. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik batu-batu itu. Sebuah rasa bahwa sejarah manusia mungkin jauh lebih tua dan jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Karena kalau dipikir-pikir, hampir semua sejarah besar ditulis oleh peradaban yang berhasil bertahan. Tapi bagaimana dengan yang hancur total? Bagaimana dengan budaya yang tenggelam sebelum sempat menulis catatan? Bagaimana jika sebagian besar sejarah manusia sebenarnya sudah hilang di dasar laut? Dan mungkin itulah kenapa Lorelindo begitu memikat. Tempat ini seperti bisikan dari masa lalu yang menolak dilupakan. Setiap patungnya seolah menyimpan rahasia yang belum selesai diceritakan. Mereka berdiri diam selama ribuan tahun, melewati hujan, perang, kolonialisme, dan perubahan zaman, sementara manusia modern terus berdebat tentang asal-usul mereka. Tapi batu tidak pernah bicara langsung, ia hanya memberi petunjuk, sisanya harus ditebak manusia. Saat matahari mulai terbit di balik pegunungan Sulawesi Tengah, kabut Lorelindo perlahan menghilang. Patung-patung batu kembali terlihat jelas di tengah padang rumput yang basah oleh embun pagi. Dari kejauhan semuanya tampak tenang. Tapi bagi siapapun yang pernah mempelajari misterinya lebih dalam, tempat ini tidak akan pernah terasa biasa lagi. Karena mungkin saja jauh sebelum kerajaan-kerajaan Nusantara berdiri, jauh sebelum sejarah modern ditulis, pernah ada sesuatu yang besar hidup di kawasan ini. Sesuatu yang kini tinggal legenda. Sesuatu yang oleh sebagian orang disebut sebagai Lemuria.